Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok model pembelajaran tematik akan mempresentasikan tentang model pembelajaran tematik. Perkenalkan, nama saya Pangestika Chandra Dewi. Nama saya Elsa Melinda. Nama saya Gabriela Indah Brigita. Nama saya Elilian Indi Prastika. Dan kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang apa saja hal-hal yang kita perlu ketahui tentang tematik. Apa sih model pembelajaran tematik itu? Model pembelajaran tematik atau model pembelajaran terpadu adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Jadi, pembelajaran tematik ini dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Menurut Sudirjo dan Sri Istuti, Mamik menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Nah, dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik itu dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. Dan di samping itu, pembelajaran tematik juga akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi atau keterlibatan siswa dalam belajar. Selanjutnya, who atau siapa saja yang dapat atau murid mana saja yang dapat diterapkan materi tematik ini, yaitu seluruh mata pelajaran kelas 1 sampai 3 SD waktu KBK dan kelas 1 sampai 6 SD. Jadi seluruh mata pelajaran kelas 1 sampai 3 SD dan kelas 1 sampai 6 SD ini pendekatan tematik dirancang agar ada PPKN, bahasa Indonesia, IPA dan IPS yang dipelajari peserta didik menjadi lebih bermakna. Selanjutnya adalah when atau kapan, yaitu model pembelajaran sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3 SD dan apabila ada kerjasama antara instansi terkait dengan guru SD. Kenapa menerapkan memberikan keaktifan siswa dalam proses belajar sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung dan dapat terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya dan penerapan konsep belajarnya sambil melakukan learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Nah, pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Jadi, murid lebih banyak berinteraksi. Selanjutnya, where. Di sini, pembelajaran tematik ini cocok digunakan pada jenjang sekolah dasar untuk kelas awal yang didasarkan pada tema-tema tertentu, yaitu untuk kelas awal, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Lalu how atau bagaimana penerapannya. Di antaranya ada tanya jawab. Tanya jawab di sini adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat yaitu merupakan metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada peserta didik tentang masalah-masalah hubungan sosial untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Lalu ada diskusi kelompok, yaitu diskusi di kelas. Jadi proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas, seperti sedang diskusi, seperti itu. Terus lalu juga prosedur yang digunakan dalam jenis diskusi kelompok ini
Yang pertama, guru membagi tugas sebagai pelaksanaan diskusi dan siapa yang akan menjadi moderator dan penulisnya. Selanjutnya ada eksperimen, yaitu tentang sesuatu hal. Lalu siswa juga mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan karya wisata. Karya wisata ini merupakan sebuah metode dalam bentuk pembelajaran yang pelaksanaan proses belajar mengajarnya dengan menggunakan lingkungan yang memiliki hubungan langsung dengan materi pembelajaran. Dengan itu, anak akan dapat melihat langsung materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran tematik. Selanjutnya itu adalah tujuan pembelajaran tematik. Itu ada 3. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan lalu ada juga kelebihan model pembelajaran tematik. Yang pertama itu, pengalaman kegiatan belajar relevan dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Nah, hal ini tuh dikarenakan pengalaman belajar ini tidak memaksakan peserta didik harus mampu memahami tema yang akan diajarkan, namun lebih kepada penyesuaian tema apa yang akan diberikan kepada peserta didik, dan perkembangan dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua adalah hasil belajar dapat bertahan lebih lama dalam ingatan peserta didik. Nah, pada pembelajaran tematik ini, guru dituntut untuk menyampaikan tema tersebut dengan metode yang unik dan asik agar si materi ini dapat dipahami oleh peserta didik. Dan apabila materi tersebut sudah dipahami oleh peserta didik, maka otomatis materi tersebut juga akan teringat kuat oleh ingatan si peserta didik. Lalu yang ketiga, menumbuhkan keterampilan sosial. Dengan mempelajari beberapa pelajaran yang berhubungan menjadi satu tema, maka akan menumbuhkan sikap kerjasama, toleransi, komunikasi, tanggap terhadap gagasan yang diberikan oleh orang lain. Lalu ada juga peserta didik lebih memahami materi sama seperti tadi yang bersama, yaitu dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran yang diberikan, maka pembelajaran akan utuh sehingga peserta didik mendapat pengertian tidak terpecah-pecah, melainkan menjadi satu bagian yang utuh. 3. Lalu ada juga yang kelima, dapat menghemat waktu. Menghemat waktu karena beberapa mata pelajaran tadi dikemas dalam satu tema dan disajikan secara terpadu dalam alokasi pertemuan-pertemuan yang sudah direncanakan. Sehingga waktu yang lain dapat digunakan untuk pemantapan, pengayaan, pembinaan, keterampilan, dan media. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kekurangan model pembelajaran tematik ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama ada aspek guru. Guru dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, memiliki integritas yang tinggi, keterampilan metodologis yang handal, dan juga rasa percaya diri yang tinggi, serta berani mengemas dan mengembangkan materi. Namun, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Nah, yang kedua itu kekurangannya ada di aspek peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Karena model pembelajaran tematik menekankan pada kemampuan analitis, kemampuan asosiatif, kemampuan eksplorasi, dan elaboratif. Namun, tidak semua peserta didik dapat memahami materi yang digabungkan. Ada yang peserta didik yang memiliki kapasitas memahami yang cenderung lambat. Nah, yang ketiga, ada aspek sarana dan sumber pembelajaran. Di sini, pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. Namun, mungkin juga fasilitas internet, tidak semua peserta didik di daerah memiliki fasilitas internet tersebut. Nah, yang keempat, kekurangannya ada di aspek kurikulum. Kurikulum berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Hal ini dapat membuat penyampaian materi tidak tersampaikan seluruhnya dengan baik, karena hanya berorientasi kepada pemahaman siswa dan bukan penyelesaian materi bahan ajar.
Lalu yang kelima ada aspek penilaian. Di sini pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Hal ini mengakibatkan peserta didik tidak memahami nilai mana yang harus ditingkatkan dan nilai mana yang harus dipertahankan. Karena nilai yang disampaikan kepada peserta didik langsung nilai keseluruhannya saja. Lalu kekurangan yang 6 ini ada di aspek suasana pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran terpadu cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian saja dan berakibat dengan tenggelamnya bidang kajian lain, tergantung pada latar belakang pendidikan gurunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elilia. Ya, selanjutnya yaitu penjelasan tentang jenis materi dalam model pembelajaran tematik. Nah, ini contohnya yaitu diterapkan pada SD kelas 1, yaitu dengan tema diri sendiri, jujur, tertib, dan bersih. Nah, tema ini terdiri dari 4 mata pelajaran yang diterapkan. Yang pertama adalah mata pelajaran matematika, yang kedua yaitu mata pelajaran PPK, yang ketiga yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, yang terakhir yaitu mata pelajaran olahraga. Nah, yang pertama, mata pelajaran matematika. Jadi, di sini ini siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku yang rapi. Nah, perilaku yang rapi ini seperti apa? Yaitu ketika siswa ini menata benda-benda di sekitarnya. Contoh, yaitu ketika di sekolahan, siswa ini dapat menata buku-buku di sekitarnya, yaitu dapat dilihat dari aspek volumenya. Jadi dapat dilihat dari volume terbesar sampai yang terkecil. Jadi penataannya disesuaikan dari yang terbesar sampai terkecil sehingga terjadi keseimbangan. Nah, yang kedua yaitu mata pelajaran PPKN. Mata pelajaran PPKN ini diterapkan yaitu siswa dapat menunjukkan perilaku yang baik. Perilaku yang baiknya ini yaitu siswa dapat jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan juga percaya diri. Artinya dapat berinteraksi kepada temannya maupun guru dan juga kepada orang tua, yaitu sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila. Nah, yaitu mengetahui tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kalau di sekolah, pastinya ada aturan dari sekolah, yaitu seperti hari Senin, diharuskan untuk memakai topi upacara dan juga dasi, termasuk untuk pakaian yang rapih, yaitu pakaiannya harus dimasukkan ke dalam, tidak boleh dikeluarkan, dan juga mengenakan sepatu berwarna hitam. Nah, untuk aturan di rumah, contohnya yaitu bangun tidur, pastinya membersihkan tempat tidur dan juga mandi, dan tidak lupa untuk menggosok gigi. Nah, yang ketiga yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia di sini, siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku yang baik dan sopan. Nah, baik dan sopannya seperti apa? Sopannya ini diterapkan dalam cara siswanya ini bisa mendengar secara baik. Nah, mendengarkannya ini bagaimana? Mendengarkannya ini yaitu siswa dapat sebagai pendengar yang baik ketika gurunya menjelaskan materi yang disampaikan. Apa yang disampaikan oleh guru itu materinya seperti apa, dan ketika gurunya ini memberikan pekerjaan rumah, artinya siswa ini tahu gitu tugasnya nanti kalau sudah sampai rumah harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Berbicara yang baik atau sopan. Nah, berbicara yang baik atau sopan ini maknanya dapat berbicara secara sopan dan guru maupun temannya, dan juga terutama kepada orang tuanya di rumah gitu. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan gitu. Yang kedua yaitu menerapkan cara menulis dengan benar. Nah, untuk SD kelas 1 ini kan memang benar-benar baru belajar menulis, membaca, dan lain sebagainya. Dan dalam cara menulis ini, kita sebagai guru ini mengajarkan bagaimana sih cara penggunaan alat tulis seperti apa. Ketika dia mengenakan pensilnya itu, cara memegangnya di ujung pensilnya itu dengan baik dan benar gitu. Terus cara dia tulisnya, tatapan matanya dengan alat harus ada jarak, yaitu jaraknya 30 cm agar matanya ini tetap baik dan terhindar dari minus gitu. Terus juga harus dilakukan di tempat yang terang, tidak boleh gelap gitu kelasnya. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah diterapkan mata pelajaran olahraga. Nah, mata pelajaran olahraga ini siswa diharapkan dapat mengetahui dan juga mampu memilih jajanan yang sehat gitu. Tentunya kalau di olahraga siswanya ini pasti diajar jajanan yang sehat itu seperti apa. Contohnya ini 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Berarti harus memperbanyak makanan sayur-sayuran dan juga protein lainnya yang memang mendukung pertumbuhan kembang baiknya gitu.
Dan juga memperbanyak minum susu tentunya biar pintar. Terus yang kedua juga mengetahui dalam menjaga kebersihan dirinya gitu. Pastinya kalau di olahraga ini kan dikasih tahu bagaimana cara berpakaian yang rapi gitu. Terus pakaiannya tidak dikeluarkan, tandanya berarti harus dimasukkan ke dalam. Terus juga tentunya sebelum digunakan harus sudah lebih dahulu, dan kukunya tidak boleh panjang, harus rajin-rajin, kalau sudah panjang sedikit harus dipotong kukunya. Terus juga rambutnya harus rapi gitu. Ketika rambutnya memang sudah panjang atau sudah tidak rapi, ke salon untuk potong rambut agar rapi gitu. Nah, sekian pemaparan dari kelompok 7 atas model pembelajaran tematik. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.